Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Massa terlibat aksi saling dorong saat polisi mencoba masuk ke dalam kantor Bawaslu. Ketegangan terjadi saat massa membakar alat peraga kampanye berupa keranda di depan barikade polisi. Jarak api yang terlalu dekat dengan barikade membuat polisi terpancing. Akibatnya, bentrokan tak bisa dihindari. Situasi semakin tak terkendali saat aparat kepolisian mencoba membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Massa mencoba menyerang polisi dengan lemparan batu. Kericuhan baru mereda setelah sejumlah peserta aksi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, aksi dari simpatisan pasangan calon Surya Tati dan Il Sumirat yang berlaga pada Pilkada Bengkulu Selatan lalu menuntut adanya kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan Cawagup Il Sumirat. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sebuah lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Tangerang Selatan, Banten dikuasai ormas dan ahli waris. Ormas bahkan mendirikan bangunan posko di dalam lahan tersebut. Tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi ini terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Akibat tanah yang diserobot ormas, BMKG melaporkan 6 orang ke Mapolda Metro Jaya. 3 diantaranya merupakan anggota Ormas Grip Jaya. Saat ini dalam tanah milik BMKG tersebut didirikan posko ormas. Polda Metro Jaya bergerak cepat dengan memasang papan nama bertuliskan tanah ini sedang dalam proses penyelidikan. Bahwa telapor telah memasang plang yang bertuliskan tanah ini adalah ahli waris dari saudara R bin S, dan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya terlapor merusak pagar secara bersama-sama dan menguasai TKP, menguasai tanah, hingga saat ini melakukan pemasangan plang bahwa tanah itu milik ahli waris. Itu versi telapor. Kemudian korban sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak ada itikat baik dari telapor hingga akhirnya dilaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi yang dilakukan ormas yang diduga menguasai lahan BMKG. Terkait hal ini, pihaknya akan mengecek lahan yang diklaim ormas milik ahli waris. Karena itu kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara. Barang milik negara itu selama masih tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu masuk BMN. Apakah sudah disertifikatkan atau belum? Selama masih tercatat dalam DJKN, itu kami akan catat, anggap sebagai itu adalah BMN, barang milik negara. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali, akan kami cek masalah ini, secepatnya akan kami info. Menanggapi sepak terjang ormas, Ketua MPR ingin penertiban dilakukan terhadap ormas yang mengganggu. Hal tersebut perlu dilakukan agar dunia usaha dan investasi berjalan lancar. Dengan cap dan stempel apapun, ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang ingin mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati
dilengkapi. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei 2025. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana, menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex-karyawan CV Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentosa Sil Surabaya, Jan Huadiana, sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Cici. Setelahnya perkara penahanan ijazah itu ya? Iya. Penggelapan atau Penggelapan. Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan ex-karyawan Sentosa Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentosa Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengerusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji
Kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sendiri tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi. Memang asli. Ya, memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya, memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya, ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kapus Penkum Kejagung RI Harli Siregar angkat suara terkait perlindungan terhadap jaksa oleh TNI Polri. Harli menegaskan penjagaan tersebut merupakan usaha pemerintah melindungi jaksa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan penertiban Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres tersebut memberikan wewenang pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Terkait dengan terbitnya Perpres dimaksud, saya sudah sampaikan bahwa kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas, sehingga dalam pelaksanaan tugas itu akan lebih efektif dan barangkali akan berkinerja lebih baik ya, karena tidak lagi katakanlah ada rasa takut dan sebagainya ya, tetapi tentu akan dilakukan terus pengawasan bahwa Panglima TNI memerintahkan para personilnya untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat tersebut dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto 5 Mei 2025 yang berisi perintah pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personel sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI Angkatan Darat menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang pertahanan negara, dan undang-undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Kembali di iNews Prime, pemirsa, siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan.
Sebelumnya, salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, hari ini Pemprov DKI Jakarta menggelar Manggarai Bersolawat. Kegiatan digelar sebagai salah satu antisipasi maraknya tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri langsung acara Manggarai Bersolawat yang digelar di Jalan Manggarai Utara 2, Kecamatan Manggarai, Jakarta Selatan. Lokasi ini berdekatan dengan stasiun Manggarai dan juga tidak jauh dari lokasi tawuran warga yang kerap terjadi. Di lokasi, puluhan warga ikut menghadiri acara. Dalam momen ini, Pemprov Jakarta juga memberikan sejumlah fasilitas tempat olahraga serta sejumlah alat olahraga untuk badminton agar warga Manggarai bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Jadi hari ini saya sengaja sebenarnya Manggarai Bersolawat itu idenya terus terang karena benar-benar dari teman-teman media. Dan saya memfasilitasi untuk itu. Tetapi yang paling utama adalah penyelesaian akar masalah berantem itu harus kita tahu apa yang menjadi akar sebenarnya. Saya terus terang dengan Pak Wali Kota sudah mencari akar yang utama. Yang pertama adalah energi yang tidak tersalurkan secara baik. Yang kedua, lowongan pekerjaan yang kurang. Yang ketiga, memang seringkali karena sosial media dan sebagainya, sosmed mereka sehingga dalam kondisi mohon maaf mungkin setengah tidak sadar atau mabuk dan sebagainya mereka melakukan itu. Dan itulah yang kemudian kita cari benar-benar supaya mereka sekarang ini hidupnya lebih optimisme, mempunyai lapangan pekerjaan, kemudian KJP-nya juga kita bantu di sini, alat olahraga juga udah dibantu oleh Pak. Kerap diserang dengan sebutan gubernur konten, Deddy Mulyadi melawan dengan mengatakan lebih baik jadi gubernur konten daripada cuma molor saja. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Seakan tak habis amunisi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi jadi sorotan lagi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan lebih baik jadi gubernur konten yang bermanfaat untuk rakyat. Dengan kalimat lebih baik jadi gubernur konten daripada jadi gubernur cuma molor alias tidur. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di acara kelulusan pelajar bermasalah di Jawa Barat usai digembleng di Barak TNI. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta.
Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Dedi mengatakan, ia telah terbiasa menghadapi kaum nyinyir yang kerap menyerangnya dengan sebutan gubernur konten. Hal itu tidak akan membuatnya mundur selangkah pun untuk memajukan Jawa Barat melalui gebrakan yang menurutnya banyak membuat orang kepanasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Keuangan hari ini merombak pejabat eselon 1. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan. Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bentuk loyalitas ya seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Nah, ini kan sifatnya kan penugasan dan bukan penugasan yang ringan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai aturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu dibongkar. Melawan pemerintah? Enggak. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu ya. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh ya. Ngotoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkan. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian
penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi. Hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang gara-gara ini? Artinya, kalau tidak kena banyak pasal, kamu sudah jawab ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ini di polis lain bersih sekarang, harus diperbaiki dulu kinerja cerobongnya Pak ya. Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, Jumat terakhir sebelum puncak ibadah haji, ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Masjid Nabawi. Usai sholat Jumat, para jemaah haji ini kemudian menuju Mekah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi lautan jemaah dari penjuru dunia. Jumat siang menjadi momen spesial bagi jemaah calon haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah. Dengan penuh hikmat, mereka melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan sholawat, serta mendengarkan khutbah Jumat. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental, mengingat waktu puncak haji yang semakin dekat. Dari Madinah, Arab Saudi, para jemaah ini akan menuju ke Tanah Suci Mekah. Dan saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Gigi Irfan di Madinah. Gigi, seperti apa suasana Masjid Nabawi di Jumat terakhir sebelum puncak ibadah haji? Iya, Ikal dan pemirsa, sejak pagi hari, ribuan jemaah dari penjuru dunia telah memadati Masjid Nabawi. Salah satunya juga termasuk jemaah calon haji Indonesia. Diketahui ini merupakan Jumat terakhir para jemaah gelombang pertama yang telah menikmati indahnya Madinah selama 8 hingga 9 hari. Di detik terakhir mereka memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ibadah seperti berzikir, berselawat, dan memperbanyak amalan sunnah, serta mendengarkan khutbah Jumat. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental mengingat waktu puncak haji yang makin mendekat. Baik Gigi, lalu ada berapa artinya sisa jemaah haji yang kini masih berada di Madinah yang akan menuju Mekah? Lalu apa saja, bagaimana persiapan mereka menuju puncak ibadah haji nanti? Ya, Ikal dan pemirsa, seperti diketahui jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama berangsur mulai mengosongkan kota Madinah. Berdasarkan data sistem komunikasi haji terpadu atau SITWA, jemaah dari Madinah yang sudah diberangkatkan ke Mekah hingga siang tadi sebanyak 89.000. Dari 103.000 orang ini artinya tersisa sekitar 14.000 jemaah haji yang masih di Madinah. Rencananya mereka akan berangsur diberangkatkan ke Mekah hingga 25 Mei mendatang. Berdasarkan pemantauan saya di sektor 4 Dakar Madinah sendiri, hari ini hingga sore nanti ada 9 kloter dengan 2.200 jemaah rencananya diberangkatkan menuju Mekah.
Sebelum ke Mekah, mereka terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan mandi dan bersuci serta mengenakan pakaian ihram di hotelnya masing-masing. Juga di setiap sektor pun akan mengarahkan para jemaah ke bus yang telah disiapkan untuk selanjutnya menuju Bir Ali melaksanakan sholat sunnah ihram dan mengambil mikot atau niat umrah wajib yang dipimpin sejumlah petugas bimbingan ibadah. Diimbau juga bagi para jemaah yang pernah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian dalam bagi pria, atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Baik, rekan Gigi, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك